memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, dengan berkat dan perlindungan-Mu, sehingga aku bisa melakukan aktivitas ini. Berarti nanti kami di rumah, serta orang tua Tuhan. Biar kita percaya bahwa kuasa terus selalu. Amin. Baik. Buka halaman 81. Halaman 81 itu ada aktivitas 1. Amati gambar-gambar berikut, berikan tanda centang pada gambar makanan bergizi dan silang pada gambar makanan tidak bergizi. Nah, di sini dikatakan ada gambar yang bergizi, ada makanan yang tidak bergizi. Nah, yang pertama itu makanan bergizi nggak nasi gorengnya? Boleh, centang. Nah, yang nomor 2 itu adalah sosis goreng. Sosis goreng itu tidak. Nomor 3 itu adalah tempe. Tempe goreng boleh dicentang. Burger? Tidak. Pizza? Tidak. Kentang? Ya, boleh dicentang ya. Nah, aktivitas 2. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan nama gangguan organ pencernaan dan manusia disertai dengan penyebab, pengobatan, dan pencegahannya. Yang pertama itu nama gangguan, penyebab, pengobatan, dan pencegahan. Nah, yang pertama ibu kasih contoh ini lambung. Nama gangguannya lambung, penyebabnya makanannya tidak teratur. Terus pengobatannya apa? Pengobatan mah. Ya, kalau kita sakit lambung kita bisa makan obat mah. Terus pencegahannya. Pencegahannya ini seperti apa? Kita harus makan yang rutin supaya kita bisa tidak terkena penyakit. Nah, terus yang nomor 2. Yang nomor 2 ini bisa sariawan. Terus yang nomor 3 juga boleh diare. Terus penyebabnya juga pengobatan pencegahan kami boleh buat sendiri. Ini mudah, ini gampang, cuma hanya membuat pencegahan dan pengobatan. Ya, lanjut. Nah, di sini di halaman 82. Di 82 ini ada aktivitas 3. Aktivitas 3 itu aku bacakan ya. Apa yang dimaksud dengan sakit gigi? Nah, apa yang dimaksud dengan sakit gigi? Rasa sakit gigi pada yang disebabkan oleh apa? Oleh bakteri. Itu adalah salah satu contoh dari penyebabnya sakit gigi. Nah, di 2 sampai 10 kamu boleh buat karena ini mudah, tidak terlalu susah. Nah, yang di halaman 83 ini adalah ada A atau Z yang diacak. Tetapi kamu mencari kata yang cocok di dalam sini. Ini adalah kata-kata yang harus kamu pasangkan atau cocokkan. Nah, lingkari kata-kata berkaitan dengan makanan pada kotak berikut. Di dalam kotak ini banyak ada yang tulisan makanan atau buah-buahan. Kamu boleh, kalau dia ke samping, kamu boleh tarik ke samping, kamu lingkari dengan pensil atau pena yang berwarna. Oke? Terus spidol yang berwarna boleh. Biar ketahuan di mana letaknya, dari mana dia digaris. Nah, halaman 85. 85 ini aktivitas 6. Di sini adalah makanan sehat. 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Ini ada makanan pokok, ada susu, ada lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Kamu bisa buat di sini. Nah, sesuai pada gambar apa yang diminta. Nah, yang pertama itu apa tema yang sesuai
gambar iklan tersebut. Nah, tema yang di sini adalah menu 4 sehat dan 5 sempurna. Kamu boleh tulis di nomor 1. Nah, yang nomor 2. Apa yang kamu pahami dari gambar iklan tersebut? Nah, yang kamu pahami dari gambar, dari iklan, ini adalah sebuah iklan yang kamu pahami. Berarti di sini menunjukkan atau menuliskan tentang apa? Tentang makanan sehat. Boleh ya? Jadi 3, 4, 5 kamu buat ya. Nah, kamu buat sesuai iklan yang diminta. Iklan ini adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di halaman 68 itu aktivitas 8. Di sini dikatakan tuliskan persamaan dan perbedaan antara kain batik dengan kain bermotif batik. Nah, sebenarnya sih hampir sama ya. Hampir sama, ada batik dan motif batik itu sama-sama ada batiknya, cuman ada cara kerjanya yang berbeda. Nah, yang pertama itu persamaannya. Di pertama itu adalah kerangka gambar. Kerangka gambar itu adalah alat yang digunakan untuk menggambar. Nah, sedangkan batik itu dia adalah mengikuti alur dari sebuah tulisan. Tulisan itu di batik dikasih titik-titik atau digaris-garis. Sedangkan yang bermotif batik ini dia adalah ada alat untuk menggunakan gambar. Nah, begitu. Yang nomor 2 juga mempunyai corak yang warna sama. Nah, di antara perbedaan persamaannya ini batik dengan motif batik ini hampir sama. Warnanya juga hampir menyerupai sama. Itu adalah persamaannya, ada hampir samanya. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu pewarnaan yang bertahap. Nah, pewarnaan yang bertahap, kalau batik biasanya kita bisa celupkan, itu bisa warnanya sama. Tetapi kalau batik yang bermotif ini, kita warnai dengan ada berbeda-beda. Contohnya yang motif ini kita tutup dulu dengan plastik supaya dia tidak terkena dengan warna lain. Nah, itu adalah salah satu cara pembuatan batik motif dan batik. Nah, di halaman 87 ini juga dikatakan berikan tanda centang pada alat dan bahan membatik. Nah, dia ada gambar ini adalah 12 di halaman 87. Di sini kamu boleh lihat di halaman pertama. Di halaman pertama itu ada kanvas. Kanvas itu membatik enggak? Tidak. Tulis, silang. Paku itu digunakan untuk membatik enggak? Tidak. Boleh. Yang nomor 3, sablon. Sablon itu bisa enggak untuk membatik? Boleh. Itu adalah seperti menggambar di sablon dia, supaya dia mengetahui dari gambar batik tersebut. Nah, yang nomor 4 ini lilin malam. Lilin malam ini berarti dia tidak berhubungan sama dengan membatik. Kamu silang. Nah, stempel batik ini berhubungan nggak sama batik? Berhubungan. Kamu centang. Nomor 6, wajan. Tidak berhubungan. Kamu silang. Nah, lilin ini berhubungan nggak? Berhubungan. Berhubungan nggak lilin? Tidak berhubungan. Kompor berhubungan. Karena apa? Di dalam pembatikan itu adalah ada alat yang kecil yang dipanaskan di atas kompor. Supaya apa? Supaya cairan yang dimasukkan ke dalam alat untuk membatik itu tetap hangat. Supaya apa? Supaya dia tidak beku. Itu adalah gunanya. Nah, yang 9 itu adalah perlu atau tidak? Perlu. Itu canting itulah yang digunakan untuk membatik. Kalau tidak ada canting berarti kita tidak bisa untuk membatik. Kamu contoh. Nah, kuas itu untuk apa?
90 itu ada aktivitas 3 dan ada aktivitas 4. Yang pertama itu jelaskan arti pentingnya memahami keanekaragaman sosial budaya Indonesia pada kolom berikut. Nah, minggu kemarin juga sudah Ibu jelasi tentang keanekaragaman budaya, suku, agama. Nah, jadi di situ kamu bisa rangkum, kamu bisa masukin ke aktivitas 3 dan aktivitas 4. Selanjutnya juga di halaman 91. 91 ini di aktivitas 5 itu dikatakan lengkapi tabel berikut dengan menuliskan contoh kerjasama. Contoh kerjasama lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kemarin-kemarin juga kita sudah pernah belajar tentang kerjasama di rumah, di lingkungan, ataupun di sekolah. Nah, yang pertama itu di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu kerjasamanya apa? Berarti kita sama-sama untuk membersihkan rumah. Ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik, ada abang, semua itu adalah kerjasama untuk melakukan sebuah pekerjaan di rumah, membersihkan. Tidak hanya kakak saja menyapu, tidak hanya orang tua saja memasak, tetapi kita juga ikut membantu. Itu adalah salah satu kerjasama. Nah, yang kedua itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu apa saja sih? Kita boleh membersihkan kelas, terus membersihkan halaman sekolah, piket. Itu adalah salah satu pekerjaan di sekolah atau kerjasama. Nah, ngerti ya? Nah, yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu berarti lingkungan yang dekat rumah atau wilayah-wilayah tempat tinggal kita. Apa sih kerjasamanya? Gotong royong. Itu adalah salah satu kerjasama. Ya? Oke. Di bawahnya juga di halaman 91, tetap di halaman 91 itu adalah teknik membatik. Teknik membatik itu ada 4. Yang pertama itu cap, coret, celup, dan celup ikat. Nah, kamu boleh buat juga apa sih arti celup, apa sih dari arti coret itu, apa sih dari arti celup ikat, kamu buat pengertiannya. Oke? Nah, yang terakhir itu di halaman 91. 91 dengan 92 di aktivitas 7 itu hampir sama. Teknik, pengertian, alat yang digunakan. Sama halnya seperti di halaman 91. Ya, kamu bisa cari tekniknya tadi sudah dijelaskan ada 4. Nah, pengertiannya apa? Pengertian celup itu apa? Pengertian dari coret itu apa? Kamu tulis di halaman 91. Nah, alat yang digunakan. Berarti alat yang digunakan kamu lihat juga di halaman sebelumnya. Berarti digunakan itu adalah bisa kompor, bisa sablon, ataupun warna. Itu adalah salah satu yang digunakan untuk membatik. Nah, yang aktivitas 8 ini adalah motif-motif kain. Yang pertama itu motif-motif batik 7 rupa. Itu berasal dari Pekalongan. Nah, yang kedua itu motif batik gantongan, itu Madura. Yang ketiga itu motif batik Mega Mendung. Itu di mana? Di Jawa Barat atau Cirebon. Nah, motif batik keraton itu di mana, Bu? Di Solo. Nah, kamu jangan lupa tulis di Solo. Nah, 5, 6 kamu isi sendiri. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang jelas, boleh bertanya. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kami bisa selesai melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu
sekarang Tuhan dengan setiamu Tuhan. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.